Jakarta Church Family, salam sehati, salam dari hati, salam sehat dan berhati-hati. Dan senang kembali bisa ada di JC Online, di dalam Good Friday, dan kita percaya kita semua pasti akan dikuatkan, kita semua akan pasti dihiburkan, dan kita semua akan memberikan yang terbaik, memuji dan menyembah Tuhan. Dan di Good Friday ini kita akan mengadakan Holy Sacrament atau pejamuan kudus, sehingga di rumah bisa dipersiapkan yaitu air, sirup atau tea, dan juga roti yang biasa diberikan di gereja bisa digantikan dengan crackers atau regal atau roti tawar di rumah. Nanti kita sama-sama akan memuji menyembah Tuhan, dan terutama pasti firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang ekstra buat kita semua. Di tengah-tengah tantangan kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dalam Tuhan selalu ada jawaban. Yuk kita sama-sama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. Hari yang penuh dengan kasih sayang Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami mohon penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya di situ juga ada Tuhan. Dan kami mau memberikan hati kami, pikiran kami, dan segala sesuatu yang terbaik buat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Syukurku bagimu, Tuhanku. Gantikanku tebus dosaku, kasih-Mu, Yesusku termulia, terindah. Yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembahku. Hormat dan kemuliaan hanyalah bagimu, Yesus. Kau yang layak terima hormatku, Kau yang layak terima syukurku. Sekarang sampai selamanya, Yesus Kau terbaik bagiku. Syukurku bagimu, Tuhanku.
terindah, termulia, terindah, termulia, terindah, termulia, terindah. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembahku. Hormat dan kemuliaan hanyalah bagimu, Yesus. Kau yang layak terima hormatku, Kau yang layak terima syukurku. Sekarang sampai selamanya, sekarang dan selamanya, Yesus Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Terima kasih. Thank you, Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh
Tuhan, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu,
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima Holy Sacrament, perjamuan kudus. Dan kita percaya dimanapun kita berada, kuasa dan hadirat Tuhan ada bersama dengan kita semua. Mari sama-sama kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan tubuhnya tercobak-cabik. Dia lakukan semua itu untuk kita. Dan dimanapun kita berada dan apapun permasalahan, apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah yang kita hadapi, percaya di atas kayu salib Tuhan telah memberikan kemenangan buat kita semua. Dan sebentar waktu kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, percayalah bahwa penyakitmu telah disembuhkan oleh Tuhan. Permasalahan dalam hidupmu pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dan percaya di dalam Tuhan selalu ada solusi. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa dan kehadiran-Mu telah memberikan kekuatan bagi kami semua. Memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Dan Tuhan telah mengangkat setiap beban permasalahan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menerima anggur yang melambangkan darah Yesus. Ingat, iblis tidak takut dengan siapa kita. Tapi iblis takut dengan siapa yang ada dalam kehidupan kita. Yang ada dalam kehidupan kita adalah Yesus yang ada dalam hidup kita. Dan darah Yesus yang menutup bungkus kehidupan kita. Dan dimanapun kita berada, percaya bahwa anggur yang melambangkan darah Yesus ini, yang sebentar kita minum, akan menjaga, akan melindungi kita dari segala tipu muslihat iblis, dari segala tantangan, segala masalah yang mungkin kita hadapi, segala serangan-serangan daripada si iblis yang coba menghancurkan kehidupan kita. Kita percaya oleh darah Yesus kita akan diberikan kemenangan dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami telah diberikan kekuatan. Kami percaya dengan iman bahwa penyakit kami telah disembuhkan. Kami percaya dengan iman yang lemah telah dikuatkan. Kami percaya dengan iman yang miskin telah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dengan iman kalau kami saat ini mengalami jalan buntu, tidak punya pengharapan. Tapi kembali hari ini kami telah diberikan pengharapan yang pasti. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Kami percaya darah Yesus telah menutup bungkus kehidupan kita. Dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Jemaat terkasih, perayaan Jumat Agung di tahun ini tentu saja berbeda sekali. Menjadi hal yang tidak akan terlupakan, menjadi hal yang istimewa. Kenapa? Karena kita tidak berada di gereja, kita berada di rumah masing-masing untuk beribadah.
Kenapa? Karena ada pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Untuk itu kita percaya sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, Tuhan Allah kita Allah yang maha hadir dan dia ada bersama-sama dengan kita. Sudah terkasih, hari Jumat Agung bicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan ke-46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sejenak coba kita bayangkan suatu suasana yang penuh dengan duka cita. Suasana yang penuh dengan kesedihan karena dari jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan meliputi daerah itu. Suasana yang penuh dengan air mata, suasana yang penuh dengan perasaan yang sedih sekali di dalam hati kita, di dalam hati orang-orang yang ada di sana karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih-lebih Tuhan Yesus berteriak berkata kepada Allah Bapa di surga, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena Tuhan berseru demikian di dalam Yohanes 10, dia katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Dan yang membuat Tuhan Yesus saat itu bersedih, bersusah hati karena dia tahu lewat kematiannya maka ada pemisahan yang harus terjadi antara dia dengan Bapa. Karena ia harus menanggung dosa manusia dan oleh karena dosa tersebut maka ia dipisahkan. Saudara terkasih, hari ini hari Jumat Agung yang Tuhan lakukan adalah menebus dosa kita. Walaupun ia harus berkorban luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di hari Jumat Agung yang sangat istimewa dan tidak akan terlupakan ini Tuhan. Di mana keadaan kami mungkin juga sedang mengalami banyak tantangan, banyak masalah. Ada kegelapan, ada kesedihan, ada kedukaan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai hidup kami. Berbicaralah kepada hati anak-Mu masing-masing Tuhan. Dan setiap firman Tuhan pasti akan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, katakan amin. Sudah terkasih, untuk itu jika kita juga mengalami hal yang sama saat ini, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketakutan akan ancaman COVID-19 yang kita nggak ngerti ada di mana, musuh yang nggak terlihat saudara. Sehingga kita takut pergi keluar, kita lebih baik ada di dalam. Mungkin anggota keluarga kita ada yang terkena penyakit ini. Mungkin ekonomi kita berdampak, mungkin kita sudah dirumahkan, mungkin gaji kita sudah dipotong, mungkin kita sudah mengalami yang namanya PHK. Rasanya gelap luar biasa. Tetapi saudara, sesungguhnya kita tahu hari Jumat, hari kematian Tuhan, akan terjadi yang namanya hari kebangkitan di hari Minggu. Ayo, mari kita kembali percaya kepada Tuhan. Lewati semua ini, lewati badai ini, kita akan mengalami hari Minggu di dalam kehidupan kita. Untuk itu, antara hari Jumat dengan hari Minggu sudah terkasih. Ini adalah satu masa penantian yang sangat krusial. Saya katakan sangat krusial. Sehingga respon kita harus tepat di masa penantian kita supaya kita bisa keluar menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Untuk itu ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada hari ini di hari Jumat Agung. Yang pertama, sikap seperti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah yaitu kita harus terus berpegang erat dalam pengharapan kita, saudara. Kita harus punya hope. Kita harus terus pegang pengharapan. Sekalipun kita ada di dalam badai, kita ada di dalam kegelapan sekarang. Waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita pasti bisa keluar menjadi pemenang. Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara terkasih, bayangkan memang kalau kita udah melihat sesuatu itu bukan pengharapan. Tetapi waktu kita belum lihat, tetapi kita percaya itu akan terjadi. Itulah sebuah pengharapan.
Kita belum terima janji Tuhan, tetapi kita belum lihat janji Tuhan, tetapi kita udah terima janji Tuhan, kita berpegang pada janji Tuhan, saudara. Di dalam bahasa Yunani, kata hope atau pengharapan ditulis elpis. Saudara, kata ini berarti menantikan yang baik. Waktu kita bilang Tuhan aku berharap pada Engkau, artinya kita sedang menantikan yang baik yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang baik? Good news, janji Tuhan pasti akan terjadi saudara dalam kehidupan kita. Sedangkan dalam bahasa Ibrani kata pengharapan ditulis mikveh saudara. Apa artinya? Artinya sangat menantikan, pakai kata sangat saudara. Hari ini kita punya pengharapan, kita sangat menantikan good news, menantikan pembelaan, menantikan kemenangan yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Kita sangat menantikan, itu yang membuat kita kuat saudara. Saudara terkasih, ada lagi dikatakan Ibrani 6 ayat 9 sampai dengan ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa pengharapan adalah sebuah sauh. Sauh itu adalah jangkar yang digunakan oleh perahu supaya apa? Tidak terbawa angin, tidak terbawa gelombang. Bahkan di tengah badai ketika ada jangkar saudara terkasih, badai tidak bisa mengombang-ambingkan kapal tersebut. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Pegang terus pengharapan sehingga di tengah gelombang ini, di tengah badai, di tengah gelombang PHK, di tengah gelombang ekonomi yang makin sulit, di tengah gelombang sakit penyakit, kita tetap teguh, percaya tidak goyah. Karena kita tahu penolong kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Saudara, pada satu kali saudara saya mendengar suatu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian ini karena ada lagu yang sering kita nyanyikan. Lagu yang dirilis oleh Battle Music di Amerika sana saudara. Lagu ini adalah lagu I Raise a Hallelujah. Mungkin sudah tahu lagu itu, kita sering nyanyikan juga saudara. Saudara terkasih, kesaksian ini berasal dari Joel Taylor. Yaitu dia merupakan CEO dari Battle Music di sana. Dia dan istrinya saudara terkasih yang bernama Jenny punya anak umur 3 tahun. Nama anaknya adalah Jackson. Dan satu kali saudara beberapa hari menjelang Natal di tahun 2018, tiba-tiba Jackson jatuh sakit. Ketika dokter periksa ternyata dia mengalami penyakit infeksi sistem pencernaan yang bisa merusak ginjal bahkan akan menyebabkan kematian. Jackson kritis keadaannya, bahkan harus dari rumahnya dijemput dengan ambulans helikopter karena keadaannya yang sudah sangat kritis. Singkat cerita, dia minta tolong semua mendoakan, termasuk dia minta tolong kepada sahabatnya, yaitu pemimpin pujian di Battle Music yang bernama Jonathan David, saudara. Dan kemudian Jonathan dengar kabar ini, dia bawa dalam doa untuk kesembuhan daripada anak sahabatnya, saudara. Dia doakan untuk Jackson dan dia tahu keadaan Jackson antara hidup dan mati. Dan rasanya begitu besar tantangan yang harus dihadapi. Dan pada saat dia melihat keadaan anak ini begitu kritis saudara. Dia berkata, oh rasanya anak ini gak bakal bisa ditolong. Tapi tiba-tiba saudara, ada satu pengharapan yang kuat di dalam Tuhan yang keluar dari kehidupan Jonathan. Dan dia berkata saat itu juga ada sebuah lagu, ada sebuah penyembahan yang keluar dari hati saya. Yang berkata, I raise a hallelujah. Ku angkat lagu haleluya. Aku sembah Tuhan dengan haleluya. Dan kemudian dia mulai menyanyikan lagu tersebut, lagu baru yang dia dapatkan di saat itu. Bahkan lagu itu mulai berkata, my weapon is a melody. Senjataku adalah sebuah melodi. Dan bahkan ada perkataan lagi di lagu itu yang dia dapat. And heaven comes to fight for me. Artinya surga hadir bersama dengan aku untuk melawan setiap tantangan. Singkat cerita dia segera rekam lagu itu, dia kirim kepada sahabatnya yang anaknya terbaring sakit.
oleh sahabatnya, ditaruhlah di kuping anaknya dan terus dinyanyikan setiap hari di rumah sakit saudara. Dan apa yang terjadi? Anaknya makin sembuh dan akhirnya sembuh total. Bahkan dokter menyatakan tidak ada lagi penyakit di dalam tubuh anaknya. Lihat saudara, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Di masa sulit ini pegang erat pengharapan di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Wow saudara, perkataan ini harus kita pegang. Tuhan yang menjanjikan pengharapan tersebut setia. Artinya percaya firman Tuhan. Percaya saja di tengah-tengah badai gelombang yang kita alami hari ini. Di tengah-tengah kesulitan keuangan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kepedihan. Percaya saja dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia setia. Yang kedua saudara, apalagi yang harus kita lakukan selain kita setia dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Habakuk 3 ayat 17 dan 18 berkata, walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku tetap akan beria-ria dan bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan setelah kita punya hope di dalam Tuhan, yaitu beria-ria dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kok bisa? Mana mungkin orang lagi masalah gak mungkin bisa beria-ria. Orang lagi punya masalah yang ada tarik nafas panjang, pusing, bingung, marah, komplain, stres. Bahkan bisa sampai kepada depresi saudara terkasih. Tetapi kenapa kok kita disuruh beria-ria, disuruh bersuka cita di dalam Tuhan? Karena balik lagi janjinya ya dan amin saudara. Kita punya Tuhan yang tidak palsu. Kita punya Tuhan yang berjanji, janjinya tidak palsu juga. Kita punya Tuhan yang sangat original. Tuhan pemilik langit dan bumi. Sehingga saudara, kalau Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang baik bagi hidup kita, yuk kita beria-ria. Yuk kita bersuka cita saudara. Yes, ada masa penantian untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi ingat, setelah hari Jumat, pasti akan maju ke hari Sabtu dan pasti akan maju ke hari Minggu. Sabar saudara, bersuka cita, percaya. Di saat ini iblis akan coba curi daripada sukacita kita. Iblis akan masukin tuh pikiran macam-macam saudara. Iblis akan coba bikin kita jadi orang negatif, jadi orang yang kecewa. Iblis akan curi pengharapan kita sehingga kita akan lebih percaya dengan apa yang kita lihat daripada apa yang Tuhan janjikan. Tetapi ingat, kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kita lebih berkuasa dari setiap tantangan di dalam hidup kita. Buktinya mana? Saya suka ayat ini. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Udah terbukti Tuhan Yesus akhirnya bangkit dari kematian. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan katakan betapa hebatnya kuasa Tuhan itu bagi kita yang percaya. Hari ini saudara, yuk beria-ria, yuk bersuka cita. Contoh deh, di masa pandemi ini banyak kita kehabisan uang. Di masa pandemi ini mungkin ada seorang ayah yang harus di PHK. Pusing bingung mikirin anak, istri. Tiba-tiba saudara, ya, si ayah ini mendapat telepon dari papahnya. Si papahnya bilang, ada di luar kota papahnya, jarang ketemu. Dan katakan nama anaknya adalah Tony. Tony, papa tahu kamu di Jakarta lagi alami PHK. Papa tahu di Jakarta kamu lagi kekurangan uang. Diam-diam selama ini papa tuh punya tabungan di bank lain. Dan papa mau kirim kamu deh, kira-kira tabungannya cukup untuk kamu hidup setahun. Wow saudara, anaknya kaget dong. Itu hari Jumat, hari ini mungkin baru ditelepon dan papanya bilang ntar Senin ya papa baru ke bank. Anaknya belum terima uangnya, tetapi anaknya udah pasti langsung loncat-loncat. Kenapa? Dia udah butuh uang dan papanya hari Senin menjanjikan uang tersebut akan dikirim. Belum terima saudara terkasih. Nah sama saudara, kita juga belum terima dengan mata melihat jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi hari ini udah beria-ria aja, bersorak-sorak aja. Karena hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan,
pasti akan terjadi dalam hidup kita. Jadi yang kedua, beria-ria dan bersorak-sorak. Sekalipun belum terima, dengan iman kita sudah menerimanya, saudara. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Apalagi hal yang krusial yang harus kita lakukan, respon kita di tengah-tengah masa Jumat ini, saudara. Yang harus kita lakukan adalah berterima kasih di muka kepada Tuhan. Atau thanking God in advance. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan di muka? Kan kita belum terima. Tapi kenapa kita harus setiap hari bilang makasih Tuhan untuk pekerjaan yang baru, makasih Tuhan untuk berkat ekonomi, makasih Tuhan untuk kesehatan. Kenapa? Karena saudara, Matius 11 ayat 24 berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Belum terima, baru berdoa. Tetapi Tuhan bilang, percayalah kamu telah menerimanya. Maka pada saat kamu percaya, aku berikan kepadamu. Sama seperti kisah yang tadi yang saya ceritakan tentang Pak Tony, saudara ya. Dan dia belum terima, saudara. Tetapi saya percaya bukan saja dia loncat-loncat dan beria-ria. Dia pasti langsung bilang ke papanya di telepon, thank you Pak, aduh Pak nolong banget Pak. Hari Senin Papa kirim, makasih ya Pak. Belum hari Senin dia udah berterima kasih. Dia ngomong sama istrinya juga pasti langsung bilang, ya ampun terima kasih, seneng banget dengernya. Aku mau telepon papa kamu, papa mertuaku mau bilang makasih. Uangnya belum terima, tapi sudah berterima kasih. Harusnya kita juga sama seperti begitu. Kita belum terima di hari Jumat ini. Bahkan yang kita lihat, kita baca di detik.com, kita baca di forward message semuanya. Masalah demi masalah beruntun, masalah demi masalah datang lagi. Tetapi hari ini berterima kasih sama Tuhan untuk jalan keluar. Berterima kasih untuk berkat Tuhan. Berterima kasih untuk tantangan. Berterima kasih untuk penjagaan Tuhan. Jangan tunggu breakthrough dulu terjadi. Jangan tunggu dulu sudah terkasih berkat jadi kenyataan. Tetapi hari ini dengan iman kita udah lihat hal-hal baik Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Karena kita anak Tuhan, kita punya urapan khusus, kita punya berkat khusus yang Tuhan udah siapkan terpisah untuk kita orang-orang percaya, saudara terkasih. Sehingga sekalipun kita ada di dalam masalah, sesungguhnya Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Terima kasih kami bisa keluar jadi pemenang. Terima kasih Tuhan cukupi. Terima kasih untuk pemulihan. Bahkan pemulihan besar yang akan Tuhan kerjakan. Revival besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kami. Untuk itu saudara terkasih, Jumat Agung ini saya katakan menjadi Jumat Agung yang sangat spesial dan istimewa. Kenapa? Karena kita tahu di tengah-tengah badai masalah kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi bersama-sama, kita tetap beria-ria dan bersuka cita. Karena kita tahu ada Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Dan yang terakhir, kita di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan yang melanda dunia, kita tetap bisa berterima kasih terlebih dahulu. Berterima kasih di muka kepada Tuhan. Karena kita tahu sebentar lagi setelah hal ini berlalu, this too shall pass. Hal ini akan berlalu dan yang akan kita terima adalah berkat yang sangat luar biasa. Amin saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih untuk pesan di hari Jumat Agung ini Tuhan. Yes, pesan yang sangat istimewa bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu di tengah-tengah kesulitan yang kami sedang alami, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Kami tetap pegang pengharapan kami di dalam Tuhan karena Engkau yang menjanjikannya setia. Engkau Allah yang setia tidak pernah melupakan, meninggalkan kami. Tuhan kami akan tetap beria-ria dan bersuka cita. Karena kami tahu pertolongan is on the way. Kemenangan is on the way. Hal-hal baik sedang dalam perjalanan menuju kepada kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan kami mau berterima kasih dari sejak sekarang. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk masalah yang Tuhan berikan sekarang. Karena kami tahu masalah
diputar oleh Tuhan menjadi kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah di Jumat Agung ini benar-benar kami mendapatkan berkat istimewa yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang telah diberkati di rumah semuanya, mari kita sama-sama katakan, amin. Saya percaya bahwa setiap kita pasti diberkati. Kalau kita melihat Jumat Agung ini berbicara mengenai kesedihan, berbicara mengenai kesepian, berbicara mengenai penderitaan Tuhan Yesus yang paling luar biasa tadi telah disampaikan. Di hari Rabu kemarin, berita yang saya dengar adalah tingkat kematian tertinggi di Amerika dalam satu hari yang diakibatkan oleh COVID-19. Mencapai hampir 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Dan mungkin hari ini kita tidak mengalami kematian secara jasmani, tapi keuangan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, seperti yang tadi difirmankan Tuhan. Tapi firman Tuhan menguatkan kita lagi luar biasa hari ini. Bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, bahkan di dalam bahasa aslinya bicara berharap itu bicara mengenai berharap hal-hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Maka kita percaya waktu kita berharap pada Tuhan, kita bisa tersenyum. Kita tersenyum karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dan pada akhirnya, yuk kita berterima kasih. Hari ini kita ada kesempatan untuk berterima kasih. Karena firman Tuhan telah memberikan kekuatan yang baru. Bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan memberikan satu kepastian buat kita. Bahwa ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Karena itu dengan bersukacita, kita juga mau berterima kasih dalam hal memberi. Dan di depan ini ada tertulis account untuk persepuluhan, account untuk ucapan syukur, dan juga untuk janji iman. Dan kita memberikan dengan yang terbaik. Karena kalau sampai hari ini Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Tuhan mesti memberikan nafas dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi kita dengan sempurna. Yuk kita juga memberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan pemberian kita yang diberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan Pastor Ed percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kita memberi dengan sukacita dan kita percaya berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih bahwa firman Tuhan telah menguatkan kita semua bahkan di tengah-tengah kematian dalam hal apapun juga. Tapi waktu kami berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka kami bisa melihat yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bahkan Engkau bisa menghembuskan nafas kehidupan bagi setiap kematian. Dan kami bisa mengalami sebuah kebangkitan, sebuah sesuatu pengharapan yang pasti. Walaupun kami belum melihat, kami percaya dengan iman. Dan saat ini kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu bahwa pemberian kami juga berasal daripada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda, perlindungan Tuhan sempurna, kesehatan Tuhan sempurna, penjagaan Tuhan sempurna, dan berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang memberi yang terbaik, dengan hati yang penuh dengan luapan ucapan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita percaya setiap apa yang telah kita lakukan hari ini di dalam ibadah kita, mulai dari praise and worship, perjamuan kudus, firman Tuhan dan pemberian kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, pasti. Dan kita akan ketemu lagi di hari Minggu, yaitu Minggu Paskah, hari Easter, saudara. Dan tetap kita masih melakukan online, tapi kita percaya sekalipun ada di rumah, Tuhan pun hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan hari Minggu ini saya mau menyampaikan satu tema yang simple, believe it or not, percaya atau tidak. Percaya nggak sih bahwa di dalam Tuhan selalu ada kebangkitan, dalam Tuhan selalu ada kehidupan yang baru, a new beginning. Walaupun kelihatannya Good Friday seperti ada sebuah kematian, seperti kayak no way out ya. Tapi itu sifatnya hanya sementara. Tadi kamu telah khotbahkan selama kita punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pasti. Jadi I hope that you will come again at Jakarta Church Online and will be blessed pastinya dengan praise and worship, dengan firman Tuhan, dan pasti akan menguatkan kita kembali semua. Amin. Bahwa
Tuhan bisa merubah kematian menjadi sebuah kebangkitan. Yes. There's Oke. always good news in God, right? Amen. Okay. Kita kangen sekali dengan seluruh jemaat, tapi kita percaya semua indah pada waktunya. Amen. Satu saat kita akan ketemu lagi ya. Oke, dan sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa dan kita tetap mau mendoakan untuk pandemi ini sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terus Tuhan kami menaikkan doa kami Tuhan bersatu hati bersama-sama khususnya untuk pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk para pasien yang sedang mengalami sakit ini Tuhan. Yes. Daripada COVID-19 Tuhan tolong sembuhkan mereka. Amen. Nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan Amen. mereka sehingga mereka bisa segera pulih kembali. Yes. Bagi mereka semua, bagi kami semua mungkin yang sehat Tuhan, lindungi kami semua Tuhan sehingga kami tidak terkena daripada penyakit ini. Kami Ya, juga berdoa Bapa untuk para dokter, para suster, tenaga Yes. medis yang ada di garis depan Tuhan. Perjuangan mereka luar biasa. Untuk itu tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Amin. Tuhan. Allah melindungi mereka, dijauhkan juga dari sakit penyakit ini Tuhan. Kami juga berdoa biar segala yang mereka butuhkan, kecukupan daripada baju yang mereka butuhkan, masker semuanya, Tuhan cukupi dengan cara-Mu Yes. yang ajaib. Dan pada akhirnya kami berdoa Tuhan untuk kepala negara di seluruh dunia, berikan hikmat-Mu Tuhan untuk bisa menanggulangi semuanya ini. Secara khusus bagi Pak Jokowi, Presiden yang sangat kami kasihi, tutup bungkus beliau dengan kuat kuasa Amin. darah-Mu, berikan kepada beliau kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu untuk juga bisa memimpin Indonesia keluar daripada masalah ini menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima janji-janji firman Tuhan dengan katakan amin. Diberkatilah kehidupanmu, Amin. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usahamu, Amin. diberkatilah doa dan impianmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib, menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Oke, JC Fam, stay fit, stay healthy. And salam sehati, God bless you. Amen.